Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman ya, sahabatku para pioneers. Dimanapun anda berada, aku harap anda semuanya selalu dalam keadaan sehat. Itu dia yang paling penting. Dilancarkan usahanya ya, apapun pekerjaan anda, silakan ditekuni saja. Semoga mendatangkan keberkahan bagi keluarga anda, kehidupan anda, dan semuanya yang ada di lingkungan anda. Amin ya. Selamat hari libur teman-teman ya, hari Minggu ya. Apa kabarnya teman-teman ya? Semoga teman-teman sehat selalu, itu dia ya. Jadi teman-teman, beberapa hari ya kita nggak kabarkan terkait dengan informasi Pi Network ya. Karena memang saya sedang sakit teman-teman ya. Jadi 5 hari ya kurang lebihnya itu saya drop teman-teman karena mengurus ibu saya. Ibu saya juga sakit ya. Sampai saat ini pun belum seberapa sembuh teman-teman. Masih dalam proses pengobatan gitu ya. Ya namanya sakit asam lambung teman-teman itu memang agak sedikit ribet karena bawaannya males makan, itu dia yang paling susah. Jadi harus lebih rajin-rajin mengontrol pola makannya dan lain sebagainya. Obat-obatannya juga harus hati-hati. Oke, semoga aja ibu saya khususnya cepat sembuh. Saya sendiri juga alhamdulillah sekarang sudah membaik. Kita hari ini akan coba kabarkan kembali ke teman-teman terkait dengan informasi Pi Network. Nah, ini dia ya. Jadi saya dapatkan ini informasi dari jakartainsider.id ya, teman-teman. Terkait dengan informasi perkembangan Pi Network. Nah, jadi teman-teman pasti banyak bertanya nih, ya kan? Banyak bertanya bahwa kapan sih open mainnet gitu ya, kok nggak open mainnet, KYC nggak kunjung datang kan gitu ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan coba bahas teman-teman ya terkait dengan informasi yang kita dapatkan dari insider.id ini teman-teman ya. Nah, ini dia dari jakartainsider.id. Kita akan coba pahamkan ke teman-teman. Oke. Nah, di sini judulnya adalah sekilas sejarah Pi Network yang akan open mainnet akhir tahun 2022. Waduh. Sepertinya artikelnya sangat bagus ya untuk kita kulas karena di sini sudah mencantumkan open mainnet akhir tahun 2022. Waduh. Kalau akhir tahun ya bisa jadi Desember kan gitu ya. Namanya juga akhir tahun kan, berapa bulan lagi nih. Oke, kita akan coba baca dari artikel ini dan lalu kita nanti akan analisa apa yang menjadi isi dari situs ini teman-teman ya. Dunia kripto digambarkan dengan sepak terjang Pi Network ciptaan Nicholas Kokalis dan Cheng Diao Fan. Wah, digemparkan ya. Dengan jargon cryptocurrency ramah lingkungan dan bisa ditambang hanya dengan menggunakan handphone. Berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, tawaran Nicholas Kokalis dengan core timnya bahwa Pi Network adalah cryptocurrency yang ramah lingkungan karena tidak memerlukan daya energi yang besar pada proses penambangannya. Ini adalah sebuah revolusi di bidang uang digital. Nicholas Kokalis seorang doktor di bidang ilmu komputer, sementara Cheng Diao-Fan adalah doktor di bidang digital antropologi ya. Nah, keduanya telah mendesain Pi Network dengan sangat apik dan jelas tertera pada white paper ya, Pi Network yang telah diunduh oleh hampir 40 juta pengguna yang tersebar di 120 negara. Kemudian tak pelak Pi Network menjadi buah bibir di jagat maya karena hentakannya yang itu bukan cuma pernyataan bernada positif, bahkan cibiran dan pernyataan bernada negatif destruktif ya. Destruktif pun turut larut mengharu biru menerpa Pi Network. Oke. Kemudian tapi berkat kesabaran Nicholas Kokalis dan core timnya, walau cibiran kerap menghantam keberadaan Pi Network yang launching perdananya pada tahun 2019 itu, mereka tetap bekerja menyempurnakan jaringan Pi Network. Nicholas Kokalis berdasar riset serius yang dilakukan oleh Cheng Diao-Fan mengenai perilaku manusia di jagat digital
menjadi referensi untuk tetap membuat terobosan baru dalam menyempurnakan jaringan Pi Network dan membedakan dengan cryptocurrency lainnya yang telah lama hadir. Kemudian walhasil saat ini Pi Network membuat sebuah langkah spektakuler dari jumlah pengguna yang hampir menyentuh 40 juta pengguna itu. Tingkat sebaran pengguna yang telah menyebar di 120 negara ini ditopang dengan ekosistem serta utilitas yang ditawarkan yang dijalankan pada platform Web 3.0 dan memiliki blockchain sendiri dan tidak menumpang ke blockchain pihak ketiga. Kita klik selanjutnya. Oke. Nah, sini keunggulan jaringan Pi Network ini tentu bukanlah pekerjaan mudah dan cepat, tapi Nicholas Kokalis, Cheng Diaofan beserta core team dan Stanford University cukup sabar untuk tetap mengerjakannya berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan pada white paper. Walau terkadang meleset dari yang telah dijadwalkan semata-mata untuk kesempurnaan Pi Network saat open mainnet nanti. Sekilas sejarah Pi Network. Pi Network adalah cryptocurrency didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan. Ini mereka adalah suami istri, teman-teman ya. Mereka berdua ini adalah pemilik gelar doktoral dari Stanford University, Amerika Serikat. Nicholas Kokalis adalah doktor dari ilmu komputer, sementara Cheng Diaofan itu memiliki gelar doktoral dalam bidang digital antropologi. Konsep Pi Network ya. Jadi teman-teman kita harus tahu konsepnya. Pertama kali ditawarkannya, konsep Pi Network pertama kali ditawarkan itu pada tahun 2019 sekaligus peluncuran perdana aplikasi yang membawa jaringan cryptocurrency ramah lingkungan. Pada 2020, perkembangan Pi Network cukup signifikan saat peluncuran fase testnet. Jumlah pioner atau pengguna ya sudah menyentuh 1 juta pengguna pada saat itu. Di akhir Juni sampai September 2021, Pi Network itu menyelenggarakan hackathon perdananya dengan mengambil tema Build Pi Together. Itu dia ya. Ini adalah sebuah acara semacam kolaboratif gitu ya, di mana para pioner dan pengembang itu bergabung untuk mendesain dan membangun masa depan Pi Network secara bersama-sama. Itu dia. Nah, hajatan ini ya itu Pi Network menyediakan hadiah sebesar nggak tanggung-tanggung, totalnya itu 100.000 US dollar ya, 100.000 US dollar untuk pengembangan aplikasi komersial serta proyek di bidang lingkungan yang kelak akan menopang ekosistem Pi Network yang telah ada. Pada 25 November 2021, pengguna Pi Network telah lebih dari 29 juta pengguna yang data saat itu ya. Saat ini lebih. Rata-rata lebih dari 60.000 orang bergabung sebagai pioner Pi Network setiap hari. Luar biasa ya. Sampai pada akhir Desember 2021, close mainnet atau mainnet tertutup diluncurkan dan telah berada pada fase testnet untuk menguji semua aplikasi yang terkait dengan jaringan Pi Network sekaligus melakukan penyempurnaan dan belum ada pertukaran koin Pi Network ya. Kemudian bisa kita klik selanjutnya. Nah, di bagian ini atau di bagian paragraf ini adalah hal yang paling terpenting yang bisa kita simpulkan dari konten ini. Sejak Juni 2022 ya, Pi Network itu memasuki babak baru dan sudah bisa dilakukan pertukaran koin Pi ya. Tapi masih barter antar sesama pengguna Pi Network atau bisa dikatakan peer to peer. Artinya masih sesama pengguna. Sekaligus secara bertahap menyelesaikan KYC dan migrasi hasil penambangan pioner ke dompet Pi masing-masing. Menurut kabar santer terdengar pada akhir tahun 2022 ini ya, core team mengatakan Pi Network akan memasuki fase open mainnet. Nah, itu dia. Ya, kabar ini masih kabar ya, kabar dan tentu kabar ini bisa meleset. Nah, itu dia. Seperti pada tahun yang lalu dikabarkan akhir 2021 akan open mainnet, kan belum terjadi. Nah, ini juga mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kita nggak kena prank lagi. Harapan kita segera bisa open mainnet dan sebelumnya sudah KYC semuanya. Itu dia. Nah, dengan tahapan ini ada tahapannya teman-teman ya, dari 1 sampai tanggal 30 November itu, tanggal 1 November sampai tanggal 30 November ya 2022 itu core team akan menyelesaikan KYC
seluruh pioner. Jadi pada ini ya, nanti di awal bulan November nanti ya, itu akan menyelesaikan KYC semua pioner ya, meninjau kembali pengguna Pi Network yang tidak aktif akan dihapus, itu dia. Dan pada bulan yang sama Pi Network akan menguji semua aplikasi dan semua utilitas yang telah ada dalam ekosistem Pi Network. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 Core Team akan menetapkan tanggal untuk melaksanakan Open Mainnet. Nah, jadi ditetapkannya tanggal Open Mainnet itu nanti keputusannya di bulan Desember. Nah, itu dia. Nah, itulah teman-teman ya, sejarah sekilas atau perjalanan Pi Network dalam menjangkau dan memperoleh kepercayaan dari pengguna di 120 negara dan telah mencapai hampir 40 juta pioner. Saat ini sudah lebih ya, kurang lebih ya 50 jutaan. Oke teman-teman, jadi itu dia informasinya yang kita kumpulkan dari berita ini. Jadi kalau teman-teman bertanya kapan sih Open Mainnet, kapan sih KYC gitu kan. Nah, nanti kita tunggu di bulan November untuk KYC tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Semoga nanti ada kabar baik bisa KYC secara massal, dan 1 Desember nanti sudah ada pengumuman Open Mainnet ataupun di awal tahun 2023 teman-teman ya. Nah, semoga aja ya. Amin. Oke, itulah dia informasinya teman-teman terkait dengan Open Mainnet dan KYC yang akan kita nanti hadapi di bulan ke depan ya, satu bulan ke depan. Semoga aja ada kabar yang baik. Tetap semangat dan sehat selalu buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.